Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya ya di Ada Ide nih channel yang membahas seputar cara dan gaya dan bagaimana lah untuk menjadikan sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kita semua ya, utamanya kaum muda ya yang ingin berinovasi untuk membangun sebuah usaha. Jadi kita ada di sini untuk menyemangati bersama. Nah, untuk kali ini saya masih membahas topik peluang usaha ya, yang sampai saat ini sebenarnya masih terbuka sangat lebar ya. Jadi mengapa begitu? Karena sudah ada teknologi praktis ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya, perlu sih nggak apa-apa bagi yang masih suka ya. Untuk LED bekas ini kita rekondisi dengan cara ganti mesin baru seperti ini. Nah, ini penampakannya banyak sebenarnya. Kalau menurut ukuran ya, dari ukuran diameter kayak gini. Nah, sebenarnya ini kenapa dibilang masih terbuka lebar, karena LED ini sudah terjangkau sekali ya, dalam arti kalau kita memang mau mengganti dari LED yang sudah mati seperti ini ya. Nah, sudah mati seperti ini, coba kita buka LED yang mati seperti ini. Nah, ini sudah ada hitam ini. Nah, daripada kita berlama-lama ya untuk merotolin semuanya, tapi satu sisi kita LED ini yang kita ganti tidak merata semua, jadi kita ganti semua itu juga akan berpengaruh, karena sistem seri dari LED sendiri ini akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi kekuatan LED menerima arus ya sebagai ampere yang besar itu juga akan menimbulkan panas dari masing-masing LED ini. Tidak sama seandainya satu sisi kita ganti baru, yang kelihatan hitam ini yang kelihatan rusak ya, yang ditemukan bahwasanya ini rusak, yang lainnya juga diganti semua, juga akan berpengaruh. Nah, riskannya apa? Akan menimbulkan efek ya, jadi long life atau kelamaan dia untuk bertahan hidup nih. Nah, itu yang menjadikan pemikiran kenapa kita untuk inspirasinya mendorong dengan cara yang mudah, waktu yang cepat, nah sikir dan mendatangkan cuan. Itu motivasi dari kami ya. Jadi efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga efisiensi tenaga. Nah, jadi sudah sinkron semua. Ini triknya akan saya kasih ya. Jadi kalau memang beli sebiji, logikanya apalagi tidak ada yang gratis ongkir, mungkin tidak ada kata yang bisa mendukung ibaratnya kayak gitu, bahwasanya ini akan terbeli oleh kita dengan harga yang menjangkau dan untuk dijual lagi. Tapi kalau kita mau ya sedikit ngulik dari liku-liku PCB ini, biar tidak mumpung tinggi dengan ongkos kirim. Nah, sebenarnya nanti ada trik yang akan saya bagikan, atau link yang biasanya saya beli ya, PCB nya. Nah, ini akan saya sertakan di deskripsi channel ini. Jadi ini saya bukan abal-abal ya, jadi memang praktek sendiri. Jadi saya ngasih semangat, juga ngasih cara praktek, dan juga jualan sendiri itu sudah terbukti ya. Nah, seperti ini. Seperti pada video yang lalu, saya juga mengasih inspirasi ya, itu mulai dari
barang rekondisi rongsok yang berapa karung, terus kemudian kita rekondisi, dari kita cuci, kita buka sampai kita pasang LED seperti ini, PCB LED ya. Nah, untuk kali ini saya mau memantapkan ya, bagi yang masih ingin berusaha ya, mengembangkan usaha. Jadi rekondisi LED bekas ini sebenarnya masih terbuka lebar. Saya sangat mendukung sekali, tidak ribet ya, sama-sama menghasilkan cuan, sama-sama menghasilkan uang, dan juga aman. Nah, satu sisi lagi yang perlu digarisbawahi adalah long life dari notabene yang PCB ini baru. Itu semuanya kan bukan hanya LED ya, bukan hanya lampu LED-nya aja, bukan LED-nya ini aja yang baru, tapi komponen-komponen kan juga baru ini. Nah, itu yang bikin kita ngasih motivasi ya, supaya apa? Jadi kalau semuanya baru, kita tidak akan resiko ke pelanggan. Tidak mungkin ya, mungkin 1001 lah kalau semuanya diganti mesin baru itu baru sejam, baru sehari, katakanlah baru beberapa hari, itu akan trouble atau katakanlah lampunya mati, LED-nya mati. Nah, ini kan juga berhubungan dengan garansi ya. Jadi itu garansi itu sebenarnya juga berlakunya sangat fleksibel, karena PCB ini juga murah. Jadi kita ke pelanggan itu akan menggaransinya enak sekali, jadi simple, tidak ribet juga ya. Karena apa? Karena semuanya itu baru. Nah, itulah kenapa saya tekankan sampai sekarang, dan ini pun penjualan juga masih alternatif, penjualannya juga masih sangat tinggi ya, terutama ini di daerah saya yang mungkin dulunya berkembang dengan penggantian LED semacam ini. Nah, di sini saya coba untuk kembangkan dengan penggantian mesin. Nah, itu inovasinya. Jadi kita praktis, tanpa solder pun ya, kita bisa sebenarnya bisa langsung produksi. Jadi dengan catatan ini ya, jadi LED rekondisi ya, yang dari rosokan tadi yang kita dapetin dari barang-barang bekas ini, kita rawat, kita cuci terlebih dahulu, yaitu sebagian triknya ya, biar kelihatan bersih. Terus kemudian kita gosok mungkin ya, kayak seperti ini dengan thinner, itu biar bersih juga. Nah, biarin juga LED-nya masih ada merek ini, nggak apa-apa. Terus kemudian ini kita kasih logo dari apa, logo kita sendiri ya, mungkin dari perusahaan kita, usaha kita, ataupun apalah itu ya namanya, pokoknya ada identitas dari kita. Nah, seperti ini saya pakai Gun Elektro ya. Nah, ini memang brand saya dalam arti untuk usaha ini dari dulu saya pakai Gun Elektro, karena juga berkecimpung selalu dalam elektronik. Nah, setelah nanti ini dikasih label semacam ini ya, sekalian ini berfungsi sebagai segel. Terus kemudian nanti kita kasih tanggal di sini, tanggal untuk garansi. Misalnya belinya tanggal 20 Juni. Nah, 20, terus kemudian strip 06 ini 2024, itu juga bisa. Jadi itu merupakan tanggal pembelian. Nah, nanti setelah itu kita kasih isolasi bening itu. Nah, perjanjiannya kalau memang ini stiker juga ngelepas ataupun segel ini juga rusak, nah di situ garansinya tidak akan berlaku kan gitu. Ini juga sama, ini besar, ini 40 watt ya. Dulu dapat casing ini ya sekitar 1000 perak lah, 1000 perak. Terus kemudian PCB nya juga murah, masih
Kadang kita pun jual 40 watt ini dengan melepas harga 25 pun 25.000 itu sebenarnya sudah untung. Nah, jadi itu kita tidak perlu ini mereknya, masih ada merek aslinya. Nah, ini ya, jadi kita tidak perlu berkecil hati meskipun dari barang rekondisi ya. Nah, seperti ini, jadi tampilannya juga eye catching ya. Sekadar orang melihat, oh ternyata juga ada brandnya. Nah itu pemirsa ya, jadi dalam video ini saya masih menekankan, jadi masih ngasih semangat ya untuk teman-teman yang bergelut dalam usaha rekondisi ini. Ini masih banyak cuan ya di sini nih, masih banyak rezeki yang akan dihasilkan dari alat-alat rekondisi ini. Jangan takut untuk berkembang, karena PCB sekarang ini juga udah bagus. Saya lihat beberapa PCB ya sudah kita uji coba beberapa kali pengetesan, mana-mana yang recommended ya, jadi yang long life nya itu bisa bertahan lama. Nah itu kita sudah, nanti tetap kita share di link ya. Untuk share linknya ada, maksud saya share linknya ada di deskripsi akan kita kasih. Jadi secara HPP dengan penggantian harga pokok produksi ya untuk menentukan harga jual dengan PCB ini, terus kemudian dengan casing-casing yang rekondisi, ternyata harga jualnya masih bisa mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Itu terbukti ya, kita bukan janji, karena saya juga buka lapak ya, lapak di jalan. Nah memang saya sengaja begitu, terus kemudian saya kasih banner juga, logo, semuanya terang. Orang ternyata kan dari beberapa indikator itu pernah bilang ya, loh bagi orang-orang pelanggan baru ya khususnya biasanya itu, jadi kita tiap hari itu pelanggan barunya juga menambah untuk beli-beli dari alat rekondisi ini. Memang cerita mereka ini awalnya mau servis itu tahu dari mana nih Pak Ibu kan gitu. Ternyata mereka kan, kok ini ada terang-terang banget ini ya, ternyata servis lampu. Oh iya Pak Ibu, makanya kita kasih yang terang-terang ini ya. Itu biasanya kan orang cenderung, waduh kok redup kan gitu lampunya. Oke pemirsa, di akhir video ini ya, seperti yang saya janjikan, jadi saya akan membagikan tip and tricks ya, tip and tricks untuk memulai usaha ya. Jadi jangan takut memulai usaha rekondisi dari lampu LED bekas dengan cara yang mudah dan sederhana juga cepat, yaitu dapat saya simpulkan ya. Jadi pertama kita adalah mantapkan dulu untuk usaha ini, jangan takut ya, kita coba dulu. Karena saya juga, kenapa bisa bilang begitu, saya melakukan sendiri dan sampai sekarang pun alhamdulillah kita juga ada dapat cuan ya, ini sebagai sumber cuan saya saat ini untuk membuka peluang ya yang mana masih sangat lebar ya untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan ya, merupakan sebuah pilihan atau alternatif pilihan ya untuk inspirasi usaha. Jadi kita beli PCB ini biar harganya murah, yaitu sebenarnya saya pakai link di Shopee ya. Jadi nanti link dari toko yang saya beli LED-nya ini akan saya taruh di link di kolom deskripsi. Sebenarnya banyak sih link-linknya ya, tapi nanti saya kasih satu yang recommended menurut saya ya. Jadi ini no tipu-tipu ya, fakta, sesuai fakta. Jadi nah di situ kenapa bisa jadi murah, ini saya kasih triksnya ya. Jadi kita browsing aja di link Shopee atau manapun itu, coba kita dapatkan ya, atau kita mencari ya, supaya kita mendapatkan tempat membeli yang murah.
terus kemudian kita lihat di kolom komentar ya, itu juga banyak yang komplain apa enggak. Nah nanti dari situ akan kelihatan. Jadi kalau banyak yang beli tentunya juga pastinya ada sesuatu nih ya. Kalau memang harganya nggak murah, juga LED ini fleksibel sekali, atau ramah ya, dalam arti dia punya, umpama orang gitu punya kondisi yang bagus dari segi pencahayaannya, dari segi harganya, dari segi kekuatan dari LED ini gitu. Nah di situ kita cari yang gratis ongkir. Nah semacam itu. Kenapa LED ini bisa jadi murah? Karena gratis ongkir itu yang menyebabkan dia akan menjadikan harga murah dari harga sebenarnya, yang kalau memang ditambah ongkir ya tidak masuk lah kalau dalam kita menganalisa sebuah usaha ya. Jadi ini yang bisa menentukan harga jual. Nah itu yang terutama. Jadi kita tekankan di yang free ongkir. Jadi kita cari toko ya yang sebagai tempat langganan kita, cari harga yang termurah. Terus kemudian yang kedua adalah kita cari free ongkir. Nah, semakin kita sering bertransaksi ya, itu akan mendapat kemudahan. Sebenarnya itu triknya, mendapat kemudahan untuk free ongkir. Nah jadi itu ya, trik yang bisa saya, tips and tricks ya yang bisa saya bagikan. Untuk mengenai cara kita rekondisinya juga sudah ada ya, video terkait ya, video sebelumnya dari saya itu bisa dipelajarin semua. Nanti caranya gimana sampai menjadikan sebuah produk yang siap jual semacam ini. Nah ya kan, nah ini LED-nya, PCB-nya, ini produk jadinya. Nah itu jadi dapat saya simpulkan seperti itu ya. Oke pemirsa, tetap semangat ya dalam berusaha, jangan patah semangat, jangan takut loss saja, kita sikat. Dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat ya, tolong dibantu untuk like ya, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman ya, teman-teman kita ya yang mau berusaha, kepada siapa aja, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dan ilmu dari channel ini. Oke, begitu aja. Salam dari saya, ada ide channel, dan kita bertemu di video selanjutnya.